Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Rahmandari, peserta pelatihan dasar CPNS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 33, Kelompok 2, NDH 17. Dengan tutor Bapak DRS Saipur Rahman, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agenda 1, yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang warga atau masyarakat sebagai bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Bila kita lihat dari sejarah pergerakan kebangsaan, bangsa Indonesia terbentuk dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman, bukannya keseragaman. Hal ini dapat dilihat dari tokoh pendiri kita yang lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hal ini didasari oleh terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Diinisiasi oleh Sutomo, mahasiswa dokter di Jawa menggelar rapat kecil di Aula Stovia. Rapat inilah yang kemudian menjadi awal mula dari pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Di tahun yang sama, beberapa mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda mendirikan organisasi Perkumpulan Pelajar Indonesia yang diberi nama Indonesia Vereniging, yang kemudian pada awal tahun 1925 mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pertama yang menggunakan istilah Indonesia dan menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hal ini didasari oleh terlaksananya Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda II adalah hasil dari Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926. Berserang lama dari Kongres Pemuda II, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, seorang pemimpin Jepang di Jawa, mengumumkan terbentuknya BPUPKI atau yang disebut dengan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dengan cara menjanjikan akan membantu dalam proses kemerdekaan Indonesia. Dan di tahun yang sama, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai pengganti dari BPUPKI. Akhirnya terdengar berita bahwa Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945. Tokoh pendiri bangsa bergerak cepat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia, yang akhirnya terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Melihat kembali panjangnya perjuangan dan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kemerdekaan, hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari Jepang, melainkan adalah hasil dari perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Terdapat 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara yang juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan perekat dan pemersatu bangsa yang juga merupakan wawasan pokok dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah dalam penyelenggaraan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang dan untuk melindungi hak-hak dari warga negara. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dari NKRI yang diabadikan di lambang negara, yang memiliki makna berbeda-beda tapi hakikatnya satu. Tidak hanya mengacu pada perbedaan keyakinan dan keagamaan, namun juga mengacu pada perbedaan bahasa, suku, budaya, dan juga kepulauan. Terakhir adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945. Identitas negara Indonesia. Bahasa NKRI yang kemudian disebut sebagai bahasa negara yaitu bahasa Indonesia yang kemudian disahkan sebagai bahasa nasional.
Lambang NKRI yang kemudian disebut sebagai lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu kebangsaan NKRI yang kemudian disebut sebagai lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Empat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan negara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, berkesadaran dalam berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Kesadaran bela negara mulai dikembangkan dengan sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara. Sadar menjadi bagian dari bangsa dan negara yang akan mendorong pada tekad, sikap, perilaku untuk menjadi warga negara yang baik, yang patuh, dan taat pada hukum serta norma-norma yang berlaku. Terakhir, kesadaran bela negara perlu diaktualisasi dengan perilaku dan tindakan yang nyata. Di lapangan, pengabdian sesuai profesi dapat menjadi awal terbentuknya kemampuan untuk membela negara menghadapi berbagai bentuk ancaman. Dalam lingkup sebagai ASN, kesadaran bela negara diwujudkan dengan memiliki sikap profesional dalam bekerja, memiliki komitmen dan pengabdian kepada negara, serta melakukan pelayanan prima kepada masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.